Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kuliner Ramadan Febi, kembali lagi bersama saya Nadia Rizka, yang dimana dalam hal ini akan membantu acara podcast kita pada siang hari ini. Dan di samping kita sudah terdapat Ibu Emi Yulia Siska, SEMSI, yang dimana dalam hal ini akan menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Baik Ibu, bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, untuk tema yang kita angkat pada siang hari ini ialah muamalah itu seperti apa dalam Islam. Mungkin kita langsung saja dari Ibu, itu gimana? Oke, kalau kita berbicara masalah muamalah itu kan sangat luas ya. Kalau kita artikan muamalah itu aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia. Jadi baik itu perbuatan, tingkah laku, tindakan, itu diatur di dalam Islam. Nah, kalau adik bertanya bagaimana muamalah dalam Islam itu, ya berarti harus sesuai dengan aturannya Allah. Nah, untuk apa ditetapkannya aturan itu? Supaya dalam kehidupan itu akan tercipta yang namanya keharmonisan, sesuatu hubungan yang indah antar sesama manusia, seperti itu. Baik Ibu, untuk muamalah dalam bidang ekonomi itu seperti apa Bu? Nah, kalau dikhususkan ke dalam bidang ekonomi, muamalah itu bisa diartikan sebagai transaksi jual beli. Ya, lebih ke arah transaksi jual beli. Nah, seperti apa Islam mengatur masalah jual beli ini? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang didasarkan atas suka sama suka di antara kamu. Jadi berdasarkan ayat ini kita bisa mengambil itibar bahwa di dalam transaksi muamalah yang berhubungan dengan ekonomi itu tidak boleh kita itu mendapatkan harta kekayaan ya untuk memenuhi kehidupan kita dengan cara-cara yang batil atau dilarang oleh agama. Misalnya kita dengan cara merampok ya, menipu, kemudian dengan cara menggunakan riba, itu dilarang. Kemudian Allah juga menghendaki kita untuk mendapatkan sesuatu benda itu dengan cara berdagang, karena berdagang itu dihalalkan. Nah, jadi di sini kalau kita berdagang itu prinsipnya harus suka sama suka, tidak boleh ada paksaan ya. Jadi kalau tidak didasari oleh suka sama suka, maka jadinya transaksinya jadi batal gitu ya. Nah, kemudian lagi transaksi itu harus punya manfaat. Jadi baik bagi si pembeli maupun si penjual itu harus ada manfaatnya barang yang diperjualbelikan. Kalau mubazir yang tidak ada manfaatnya, nah itu sudah menyalahi aturan Allah. Seperti itu. Jadi kemudian lagi ada satu lagi, kita itu harus adil. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa pembeli itu adalah raja, sebenarnya kalau saya kurang setuju ya, karena sebenarnya kedudukan antara pembeli dengan penjual itu sama. Pembeli butuh penjual ya, butuh barang dagangan yang dijual oleh para penjual. Penjual juga butuh pembeli ya untuk mengkonsumsi barang yang mereka jual. Jadi kedudukannya sama, maka kita harus adil di sini. Kan bermuamalah itu transaksi Bu ya. Ya. Nah, dalam bermuamalah itu dengan yang non muslim itu diperbolehkan atau tidak Ibu? Nah, pada hakikatnya dasar hukum muamalah itu kan mubah atau boleh. Jadi selagi tidak ada dalil yang melarang, maka itu boleh. Dan juga untuk perdagangan kepada non muslim itu tidak ada dalilnya yang melarang itu ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya berarti kita boleh. Kemudian juga
baginda Rasulullah SAW juga pernah melakukan perniagaan dengan non-muslim, seperti hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah itu pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara berutang. Nah, dan untuk itu beliau menggadaikan baju besinya. Nah, berangkat dari hadis ini berarti Rasulullah pun pernah melakukan itu, dan kita tidak dilarang untuk berniaga ataupun bertransaksi dengan non-muslim, asal barang yang diperjualkan belikan itu halal dan baik. Nah, kemudian juga cara-cara yang digunakan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalkan kita tidak boleh tadi barang yang dijual itu haram. Yang diharamkan kan jelas, tidak boleh jual babi, tidak boleh jual kita memakan darah, jual darah tidak boleh. Kemudian kita juga tidak boleh memakan hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, jadi kalau sesuatu yang sudah diharamkan, hasil penjualannya pun juga haram. Nah, jadi baik dengan muslim ataupun non muslim, kalau caranya udah tidak benar, itu tidak boleh. Nah, kemudian lagi ada juga yang cara-cara yang tidak benar itu, contohnya ya, ada transaksi namanya al-inah. Al-inah itu transaksi di mana si penjual itu menjual barang dagangannya dan secara kredit, kemudian nanti dibeli kembali dengan cara membayar kontan. Nah, jenis transaksi seperti ini itu sebenarnya kalau saya boleh bilang itu seperti rekayasa transaksi jual beli gitu loh. Nah, yang seperti ini tidak baik. Ada lagi misalnya, kalau sekarang ini kan ada orang yang berdagang melalui media sosial itu, terkadang seolah-olah memberikan pendapatnya yang bagus tentang barang itu, padahal dia nggak pernah beli barang itu. Tujuannya tadi ingin mengangkat supaya orang tertarik mau beli barang itu. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Jadi seolah-olah ada unsur penipuan di situ. Nah, yang seperti itu tidak baik ya. Nah, jadi kalau selagi barangnya halal, bagus, memiliki manfaat, kemudian cara-caranya sudah sesuai dengan syariat, ya silahkan saja. Baik Ibu, yang bisa saya tarik dari materi Ibu tadi yaitu muamalah itu akan terasa indah apabila dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam bidang ekonomi itu juga muamalah artinya jual beli, yang dimana barang itu halal, proses jual belinya bagus, terus mau berdagang dengan muslim atau non muslim itu diperbolehkan. Oke. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan melalui podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Baiklah, saya Nadia Rizka menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.